merinci dan mengontrol buku besar ya. Jadi supaya nanti postingan ke buku besar ya dipastikan tidak ada kekeliruan. Oke, mari kita lihat ya, materi ini satu persatu. Baik, nah, kita refresh lagi. Buku besar ini merupakan perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh dari setiap transaksi ya ke dalam elemen-elemen yang ada dalam laporan keuangan, baik itu aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan maupun biaya. Akun buku besar terbagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real merupakan akun-akun neraca ya, sedangkan akun nominal adalah akun-akun laba rugi dan akun pembantu modal. Akun pembantu modal itu maksudnya adalah akun yang digunakan untuk memindahkan ya angka dari laba rugi ke modal ya, atau angka penambah atau pengurang modal, itu yang dimaksud seperti itu. Oke, next. Ya, buku besar bermanfaat. Ya, ini adalah informasi yang terakhir yang nanti bakal di breakdown ke dalam laporan neraca dan laba rugi ya. Yang pasti buku besar adalah meringkas ya seluruh transaksi yang ada di jurnal ya sesuai dengan akun-akun yang relevan. Oke, next. Nah, buku besar ternyata ada dua, yaitu generalizer buku besar umum dan yang kedua adalah buku besar pembantu atau sering disebut dengan buku pembantu saja ya, buku besar dan buku pembantu. Jadi sesungguhnya buku pembantu itu juga sejenis dengan buku besar ya. Nanti kita lihat di mana bedanya buku pembantu dengan buku besar. Ya. Buku besar umum ya seperti yang didefinisikan di depan itu adalah buku utama ya, buku utama. Ya, berarti buku pembantu itu bukan buku utama. Ya, buku utama yang mengikhtisarkan setiap transaksi ya, kemudian dikonsolidasikan dan nanti akan menghasilkan laporan keuangan. Buku besar dapat memberikan informasi mengenai saldo maupun nilai transaksi dalam suatu perkiraan tertentu. Next. Nah, sekarang ini buku pembantu. Apa itu buku pembantu? Buku pembantu adalah buku yang disediakan untuk membantu rekening-rekening buku besar yang memerlukan perincian. Ya, jadi yang memerlukan perincian itu karena jumlahnya banyak. Ya, karena jumlahnya banyak. Karena ada kemungkinan ya untuk terselip. Ada kemungkinan untuk memastikan bahwa apa yang tercatat di dalam buku besar itu terdiri dari beberapa elemen yang nanti akan dengan mudah kita bisa melihat. Misalnya, kalau itu buku pembantu piutang misalnya, ya, dan maka kita akan bisa dengan mudah melihat itu pada debitur A misalnya itu berapa sampai hari ini, debitur B itu berapa, debitur C itu berapa. Mungkin kita ingin membuat kebijakan mengenai distribusi penagihannya misalnya ya, sehingga kalau sudah ada perinciannya akan menjadi lebih mudah. Oh, ini yang mau kita tagih antara tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah misalnya satu transaksi ya dari seluruh debitur. Nah, itu kan kelihatan lagi debitur A itu transaksinya yang mana, debitur B yang mana, debitur C yang mana. Demikian pula dengan kreditur ya, kalau kita punya hutang di beberapa tempat ya, biasanya perusahaan hutang piutangnya itu banyak. Tapi enggak juga hanya hutang piutang, bisa juga mungkin biayanya yang banyak. Ya, sebab bisa saja sih perusahaan itu, jangan bayangkan itu hanya berdiri dalam suatu lokasi. Ya, tapi bisa juga dia punya anak-anak cabang di mana-mana, ya, sehingga membutuhkan ya perincian mengenai biaya-biaya yang timbul, ya, misalnya biaya administrasi dan pemasaran, ya, sebab ada biaya-biaya yang sama-sama misalnya penyusutan, itu bisa saja dikategorikan sebagai biaya administrasi.
Penyusutan bisa juga diklasifikasikan sebagai biaya pemasaran. Ya, tergantung penyusutannya terjadi di mana. Penyusutan yang terjadi di Departemen Pemasaran masuk biaya pemasaran. Ya, penyusutan yang terjadi di Departemen Administrasi dan Umum masuk ke biaya administrasi dan umum. Begitu ya. Jadi tidak selamanya biaya, nama biayanya sama ya, klasifikasi kategori biayanya itu sama, tidak selalu begitu ya. Maka kemudian perlu mungkin buku pembantu biaya. Bahkan kalau misalnya di perusahaan pabrikasi itu yang departemennya banyak ya, buku tambahannya juga bisa banyak di sana ya. Karena biaya saja kalau di pabrikasi itu ada biaya bahan baku, ada biaya barang setengah jadi, ada biaya-biaya di barang jadi, ya. Jadi memang membutuhkan perincian ya supaya akan memudahkan ya untuk mengecek secara totalnya dan mengontrol apakah pencatatan secara total benar atau tidak. Dan juga untuk memudahkan misalnya per produk tadi kalau perusahaannya adalah perusahaan pabrikasi, per produk itu biayanya apa saja ya. Namun demikian pula pada perusahaan dagang. Biasanya perusahaan dagang ini dodolan barangnya tuh nggak cuma satu macam. Ya, bisa puluhan macam loh, ya, bisa puluhan macam ya. Jadi mungkin juga dia membutuhkan buku pembantu persediaan barang A, barang B, barang C ya, itu persediaannya perlu dirinci. Sehingga mutasinya yang setiap saat bisa diketahui. Oh, barang A saat ini tinggal sekian. Oh, barang B tinggal sekian, oh barang C tinggal sekian. Sedangkan kalau di dalam buku besar tidak menjelaskan barang ABC-nya. Hanya persediaan saja. Ya, sedangkan persediaan yang banyak itu kalau kita tidak punya rekening kontrolnya, buku pembantu, maka kita akan kesulitan melacak hari ini masih tinggal berapa persediaannya ya. Barang A, barang B, barang C. Tapi kalau kita punya buku pembantunya, maka kita akan mudah melihat ya. Per hari ini barang A masih sekian, barang B masih sekian, barang C masih sekian, begitu ya. Oke, next. Nah, saudara pasti masih ingat ya accounting cycle yang saya buat sangat simpel ini, ya. Jadi sesungguhnya alur dari pencatatan akuntansi kita memulai dengan bukti transaksi. Bukti transaksi kita akan catat ke dalam catatan yang pertama yaitu jurnal. Kemudian jurnal kita posting ke buku besar. Kemudian dari buku besar ya itulah akan menghasilkan laporan keuangan. Loh lah bagaimana dengan jurnal penyesuaian? Ya mulai dari bukti transaksi lagi. Ya jurnal penyesuaian juga diawali dengan bukti transaksi. Kemudian di jurnal diposting ke buku besar, muaranya ke laporan keuangan. Demikian pula dengan jurnal penutup dan jurnal pembalik, semuanya dimulai dari bukti transaksi. Ya, untuk mengontrol apakah pencatatan yang kita lakukan itu tidak ada masalah, maka bukti transaksi itu perlu dicatat ke dalam buku pembantu. Buku pembantulah nanti yang akan mengontrol buku besarnya itu sudah betul atau belum. Ya. Oke, jadi kedudukannya seperti itu kalau kita lihat. Jadi buku pembantu itu dicatat langsung dari bukti transaksi. Ya, bukan dari jurnal. Kalau dari jurnal, maka jurnalnya salah, buku pembantunya ikutan salah. Fungsinya menjadi kurang maksimal. Maka yang terbaik adalah buku pembantu langsung dicatat dengan sumber bukti transaksi. Ya, oke, next. Ya, bagaimana pencatatan ke dalam buku pembantu? Ya, cara pencatatan ke dalam buku pembantu itu sama dengan cara pencatatan ke dalam buku besar karena formatnya persis. Hanya yang beda adalah sumber pencatatannya. Kalau buku besar pencatatannya dari jurnal, ya dari jurnal kita posting. Sedangkan kalau buku pembantu, sumber pencatatannya langsung dari bukti transaksi. Jadi bukti transaksi langsung angkanya kita masukkan ke dalam buku pembantu. Gitu ya, jadi beda kan?
Oke, next. Oke ya. Slide ini mengikhtisarkan mengenai perbedaan ya sumber posting atau pencatatan dari buku besar dan buku pembantu. Ini yang normatif tetapi tidak selamanya persis dengan ini. Ya, yang penting saudara tahu prinsipnya. Sekarang kita lihat. Di sini kita sudah bermain dengan jurnal khusus ya. Ya, kita sudah bermain dengan jurnal khusus. Maka piutang dagang itu bertambah karena jurnal penjualan, berkurang karena jurnal penerimaan kas. Bisa juga bertambah karena berkurang atau berkurang karena ada jurnal umum, misalnya transaksi retur. Ya, jadi karena transaksi retur itu tidak ada satupun jurnal khusus yang bisa mewadahi. Tuh. Nah, piutang dagang itu punya buku pembantu. Namanya adalah buku pembantu piutang dagang. Dia menggunakan dokumen langsung, ya langsung dari dokumen. Apa sih dokumen yang menyebabkan piutang dagang bertambah? Yaitu faktur penjualan, bukti transaksi penjualan. Ya, jadi dokumen, faktur, invoice, ya itu kita lihat langsung kita masukkan ke dalam buku pembantu. Dokumen yang kita gunakan adalah faktur penjualan. Itu kalau buku pembantu piutang dagangnya bertambah. Kalau saldo buku pembantu piutang dagang berkurang, berarti yang kita lihat adalah bukti kas masuk karena ada pelunasan. Kemudian ada transaksi retur, maka kita lihat pada memo kredit. Atau mungkin kalau di sini belum tercantum, mungkin ada bukti transaksi lain yang relevan. Ya, mungkin namanya bukan itu, tapi yang penting prinsipnya kira-kira begitu. Karena kalau saya hanya membatasi ini, khawatirnya nanti saudara bekerja, loh Bu Indri dulu nerangkanya cuma ini loh. Makanya saya selalu memberikan wacana, kemudian kebebasan untuk berkembang ya, mengikuti dengan perubahan yang ada di dalam praktek di lapangan ya. Prinsipnya adalah bahwa buku pembantu piutang ini bukan dari jurnal, tapi dari bukti transaksi, yaitu bukti transaksi yang menyebabkan buku pembantu piutangnya bertambah adalah dari faktur penjualan, kemudian yang menyebabkan buku pembantunya berkurang adalah dari bukti kas masuk. Juga buku pembantu piutang bisa berkurang karena ada memo kredit, yaitu dari transaksi retur penjualan ya. Ini kira-kira di perusahaan dagang yang pasti ada piutang dagang. Yang kedua yang pasti adalah hutang dagang. Ya, hutang dagang ya. Hutang timbul karena ada transaksi pembelian kredit. Maka sumber postingnya adalah jurnal pembelian. Kalau hutangnya bertambah. Kalau hutangnya berkurang, berarti dari jurnal pengeluaran kas. Kemudian barangkali mungkin ada transaksi yang berasal dari jurnal umum, retur, pembelian, ya. Maka hutang dagang kemungkinan akan memiliki buku pembantu hutang dagang. Dan buku pembantu hutang dagang dicatat dari dokumen. Ya, dari dokumen asli, dokumen utama yaitu bukti faktur pembelian. Ya, faktur pembelian menjelaskan bahwa terjadi pembelian. Kemudian pengeluaran kas dibuktikan dengan cek atau bukti kas keluar. Kemudian memo debit itu adalah bukti terjadinya transaksi retur pembelian. Atau mungkin bukti transaksi lain yang relevan. Ya, ini yang pasti ada di perusahaan dagang. Kemudian yang kemungkinan ada lagi adalah buku persediaan barang, buku pembantu persediaan barang. Dia berasal dari buku besar persediaan barang. Ya, kemungkinan perusahaan memiliki banyak persediaan, tapi kalau cuma satu persediaannya, ya mungkin nggak perlu buku pembantu ya.
cuma satu, kenapa harus buku pembantu ya? Karena buku pembantu itu kan memerinci. Tapi kalau yang dijual barangnya bermacam-macam, maka perusahaan perlu punya buku pembantu persediaan. Nah, buku pembantu persediaan akan menjadi rekening yang mengontrol buku besar persediaan barang. Ya, persediaan barang muncul dari jurnal pembelian kalau itu bertambah, dan jurnal penjualan kalau itu berkurang. Ya, itu. Ya, mungkin jurnal umum dari transaksi retur. Nah, kemudian kita akan melihat di buku pembantu persediaan barang, sumber pencatatannya adalah faktur pembelian, faktur penjualan, memo debit, memo kredit, dan mungkin bukti transaksi lainnya yang relevan. Ya. Kemudian yang berikutnya, mungkin perusahaan punya ya buku besar biaya. Ya, buku besar biaya terdiri dari biaya administrasi umum dan biaya pemasaran, ya. Maka sumber postingnya adalah jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas, juga jurnal umum, ya. Kemudian kita menggunakan dokumen untuk pencatatan adalah bukti kas masuk, bukti kas keluar, ya, dan bukti transaksi lain yang relevan. Kalau dibayangkan memang kayaknya rumit ya, tapi nanti kita lihat operasionalnya seperti apa. Next. Ya, ini adalah format buku besar yang seperti sudah kita pelajari. Jadi ada tanggal, keterangan, reference, debit, kredit, dan saldo. Ya. Kemudian ada nama akunnya adalah piutang usaha atau piutang dagang dengan kode akun 112 misalnya. Mari kita lihat buku pembantunya seperti apa. Next. Nah, jadi buku pembantu piutang ini merinci piutang per nama debiturnya. Jadi buku pembantu piutang nama debitur adalah PT Angkasa. Kode filenya kita bisa buat sendiri, misalnya di situ DA01 misalnya. Bentuknya persis dengan buku besar. Ya, persis kan? Persis, ya. Hanya di situ khusus hanya untuk mencatat piutang kepada PT Angkasa. Tidak digunakan untuk mencatat piutang pada perusahaan lain. Ya, begitu. Oke, next. Nah, ini mari kita lihat ya, contoh transaksi yang sederhana ini dan bagaimana kita mengoperasionalkan ke dalam buku pembantu dan buku besar. Oke, ini ada transaksi ya sesuai dengan tanggalnya. Kemudian ada di situ nomor fakturnya. Kemudian nama debiturnya dan jumlahnya. Kalau kita lihat debiturnya di situ ada berapa debitur? Halo, ada berapa debitur di situ? 3 Bu. Ya, PT Bali dan PT Kerinci ada 3. Pastinya nanti akan ada 3 buku pembantu. Ya, akan ada 3 buku pembantu piutang. Ya, jadi penjualan kredit itu menghasilkan ya akun piutang dan menghasilkan akun buku pembantu piutang. Ya, kalau kita lihat di situ ada 3 nama debitur, berarti nanti akan ada 3 buku pembantu piutang. Oke, kemudian ada transaksi pelunasan piutang. Ya, ini ada tanggal, kemudian nomor bukti kas masuk, DKM itu nomor bukti kas masuk, kemudian debiturnya, kemudian jumlahnya. Oke, coba next. Nah, kita lihat buku besarnya. Saudara masih ingat waktu saudara mempelajari tentang jurnal khusus.
posting ke buku besar hanya dilakukan dari jumlahnya. Coba ke slide yang sebelumnya. Ya. Jumlah penjualan kredit ada 82 juta. Dan jumlah pelunasannya ada 60 juta. Coba next kita lihat postingnya. Nah, jadi pada tanggal 31 Desember, jumlah penjualan kredit posting 82 juta. Kemudian pada tanggal 31, jumlah pelunasannya kita posting jumlah kredit adalah 60 juta. Jadi saldo piutang usaha kita adalah 22 juta. Any question sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, jadi kalau kita menggunakan jurnal khusus ya, posting ke dalam buku besar itu adalah dari jumlahnya yang diposting. Baik, mari kita lihat operasionalisasi ke dalam buku pembantu. Ya, kita lihat operasionalisasi ke dalam buku pembantu piutang untuk PT Merapi. PT Merapi ada transaksi penjualan kredit dengan dokumen FP01, referensinya adalah jurnal penjualan dengan debit 10 juta. Jadi jurnalnya adalah piutang kreditnya penjualan. Maka untuk kreditur PT Merapi tanggal 5 Desember ada pendebitan piutang sebesar 10 juta. Tanggal 5 adalah 10 juta. Kemudian tanggal 8 ada pelunasan piutang. Sumbernya adalah bukti kas masuk nomor 1. Referensinya adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal penerimaan kas. JPK adalah jurnal penerimaan kas 10 juta. Maka tanggal 8 saldo piutang kepada PT Merapi 0. Sudah dibayar ya. Kemudian tanggal 15 ada transaksi penjualan lagi dengan bukti FP03. Jumlah piutang kita 20 juta, sehingga saldo per tanggal 15 adalah 20 juta. Tanggal 25 Desember dengan bukti kas masuk nomor 03, ya, referensinya adalah, oh ini bukan BKM, ini salah, harusnya referensinya adalah jurnal penerimaan kas. Tolong bisa direvisi nggak Mas? BKM itu diganti dengan JPK ya. Yang ini BKM diganti dengan JPK. Slide yang, nah itu, BKM diganti dengan JPK. Ya pokoknya yang penting tahu ya itu ya, JPK. yang terus sebelumnya. Nah itu loh, BKM itu harusnya JPK. Jurnal penerimaan kas. Nah, oke. Terima kasih. Oke, jadi pertanggal 25 Desember piutang kita kepada PT Merapi sudah menjadi 0. Oke, next. Mari kita lihat untuk kreditur PT Bali ya. Tanggal 10 Desember dengan dokumen faktur penjualan nomor 2 ya dari jurnal penjualan ada piutang sebesar 12.500.000. Jadi kita waktu memegang faktur penjualan ya, maka kita akan connect dengan jurnal penjualan ya. Di situ ada angka debit 12.500.000. Kemudian tanggal 12 dan bukti kas masuk kita lacak ke jurnal penerimaan kas, ada pelunasan 12.500.000. Sehingga pertanggal 12 saldonya sudah menjadi 0.
0. Next. Yang PT Kerinci. Ya, PT Kerinci tanggal 23 Desember dari faktur penjualan nomor 04, referensinya dari jurnal penjualan, ada sejumlah piutang sebesar 17.500.000. Kemudian dari bukti kas masuk nomor 3, ya, yang kita lacak ke jurnal penerimaan kas, ada pengkreditan atau pelunasan piutang sebesar 2.500.000, ya. Sedangkan pada tanggal 27 dari faktur penjualan nomor 5, ya, referensinya adalah jurnal penjualan, ada penambahan piutang sebesar 22 juta dan belum dilunasi sampai dengan akhir bulan. Sehingga saldo piutang pada PT Kerinci adalah 22 juta. Ya, jadi kita sudah tidak punya piutang lagi kepada PT Rapi maupun PT Java. Satu-satunya utang kita pada akhir bulan adalah kepada PT Kerinci sebesar 22 juta. Kalau kita melihat buku besar tidak akan kelihatan, ya. 22 juta itu piutang kepada siapa, ya. Sehingga dengan cara ini tentu saja akan memudahkan pengambilan keputusan untuk penagihan. Oke, next. Nah, ini adalah perincian saldo piutang usaha dari para debiturnya. Ya, dari buku pembantu piutang tadi akan menghasilkan data seperti ini dan kelihatan di sana. Piutang kita adalah masih ada 22 juta dan itu PT Kerinci. Sampai di sini adakah yang mau bertanya? Oke, next. Nah, ini nanti tugas saudara untuk melakukan pembuatan buku besar dan buku pembantu, ya. Bisa tunggu kalau ada yang mau bertanya. Karena materi kita ya sudah selesai ini. Setelah itu saudara akan mengerjakan soal ini. Namun sebelum saudara nanti sibuk dengan mengerjakan soal, ya, saya ingin memastikan tentang ujian akhir semester kita nanti, ya. Ujian akhir semester kita akan mulai minggu depan. Mengapa saya katakan mulai? Karena saya tidak akan bisa selesai dalam satu kali sesi ujian. Jadi ujian kita laksanakan 2 sesi, Senin depan dan Senin belakangnya. Kalau nggak salah Senin depan tanggal 11, ya. Jadi Senin depan dan Senin belakangnya. Ya, sekarang ini ujian sudah tidak terstruktur lagi, jadi tidak ada jadwal yang fix, ya, dari fakultas, ya.